Imat itu mau didukung, mau tidak, mau di PAW, mau tidak, itu apapun yang dilakukan terhadap Kiai Imat sebagai simbol, itu tetap hasilnya itu sama. Bahwa nasab Habib Alwi itu rungkat, bahwa Habib Alwi sebentar lagi tragis nasibnya kalau tidak segera bertobat. Soal nasab Alwi saya jujuk ke ujungnya supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ujungnya tuh soal husnuzon. Nah berarti itu beritanya dusta, tidak bisa dipercaya. Tapi kalau ibu mau husnudon, mangga. Bu, saya ini bujangan. Kata anaknya, jangan diterima bu, jangan-jangan bohong. Wis, kiai dia, kita harus husnudon sama kiai. Sungguh sangat disayangkan keputusan PBNU untuk memecat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dari personel PBNU. Padahal Kiai Imad adalah kader dan aset NU yang terbaik sebagai mujadid di Nahdlatul Ulama. Jujur saya merasa kecewa setelah mendengar bahwa di arena Muktamar NU di Lampung akhir tahun 2021 ada permainan kotor, yaitu upaya penjegalan dan tidak direstuinya Kiai Haji Said Akil Siraj oleh Presiden Jokowi untuk maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Dan Presiden mendukung serta merestui Ketua NU terpilih. Kedua, keputusan PBNU memecat Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur karena dianggap tidak loyal dan mendukung PKB. Padahal Kiai Marzuki Mustamar adalah Ketua PWNU terbaik se-Indonesia. Ketiga, tidak konsistennya PBNU dalam Pilpres 2024 yang secara jelas memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran dengan pengkondisian PCNU di Surabaya, dan ujung-ujungnya sekjennya mendapat imbalan kue sebagai Menteri Sosial. Keempat, pembentukan Pansus PBNU untuk menggulingkan Cak Imin dari Ketum PKB. Apa urusannya PBNU ngurusi PKB? Bukankah PBNU selalu menyatakan NU tidak terkait dengan PKB? Aneh bin ajaib. Padahal PKB dilahirkan dari rahim suci NU. Sehingga sampai kapanpun PKB adalah juz'un min Nahdlatul Ulama. Kelima, apel 15.000 banser satu hari menjelang muktamar PKB di Bali. Padahal di Bali sudah banyak aparat kepolisian. PKB sudah punya pasukan Garda Bangsa untuk pengamanan muktamar PKB. Maka kata Gus Imin, silahkan kalau banser ke Bali untuk mengamankan muktamar. PKB welcome. Bahkan PKB siap memberi makan siang nasi tok gratis. Keenam, sungguh sangat disayangkan keputusan PBNU untuk memecat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dari personel PBNU. Padahal Kiai Imad adalah kader dan aset NU yang terbaik sebagai mujadid di Nahdlatul Ulama. Dalam Sunan Abu Daud ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa di setiap 100 tahun akan muncul satu ulama mujadid, dan saya meyakini Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani adalah mujadid Islam untuk dunia menjelang 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ketujuh, pemberian tambang oleh pemerintah setelah diminta adalah suatu keputusan yang sangat gegabah dan ceroboh. Sebab tambang itu lebih banyak mahdaratnya daripada manfaatnya. Saya menilai tambang adalah umpan pemerintah kepada PBNU agar NU loyal dengan pemerintah dan tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Kekecewaan yang kedelapan, instruksi PBNU tentang keberadaan Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWILS. Instruksi itu di poin yang keempat dinyatakan bahwa PWILS dianggap sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kita tahu bahwa pengurus PWILS adalah semua aktivitas dan pengurus NU, baik itu dari Ansor, Banser NU, dan Banom NU lainnya. Dari fakta-fakta ini, bahwa PWILS muncul sebagai ungkapan kekecewaan Nahdien terhadap PBNU yang tidak respon serta tidak aspiratif akan munculnya keresahan-keresahan di akar rumput yang dilakukan oleh para habaib, yaitu diantaranya sejarah berdirinya NU dibelokkan, YKNU dihina, dicaci di depan umum, Jatman dirampok menjadi Jatma, Ansor Banser dilecehkan, pembodohan dan pemalsuan makam, dan lain-lain. Semacam itu. Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya, ya, masa kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdien itu sudah terbukti dan luar biasa membuktikan gitu. Nah dalam kebukaan seperti itu Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya. Mengenai PAW-nya Kiai Imad itu sebenarnya itu masalah sepele saja, dan bagi Kiai Imad pun tidak masalah sama sekali itu. Tapi jauh lebih dari itu sebenarnya, jangan-jangan ini ada dalam tanda petik itu kecemburuan gitu. Kecemburuan karena ya dengan adanya diskursus nasab ini memang ada apa yang disebut dengan pengurus de facto dan pengurus de jure di mata Nahdien. Pengurus de jure secara hukum ada struktural PBNU dimulai dari Kiai Miftahul Ahyar, kemudian Gus Ketum, dan kemudian Gus Saiful dan seterusnya. Itu kan de jure aja secara organisasi, secara hukum. Tapi de factonya di kultural NU, di kultural Nahdien lokal, apa itu akar rumput, ini kan harisma dan pesona dari de jure ini kan sekarang ini lagi disaingi dalam tanda petik atau dikalahkan oleh kelompok kiai-kiai kultural seperti Kiai Imad, seperti Gus Abbas, seperti Kiai Syarif Rahmat, seperti Kiai Nur Ihya, bahkan orang-orang yang tidak terkait dengan NU pun, atau setidak-tidaknya itu jejak hidupnya itu tidak teridentifikasi sebagai NU, itu juga diidolakan oleh Nahdien kultural seperti Profesor Menachem Ali, seperti Mas Sugeng Sugiyarto, seperti yang lain-lain gitu. Iya. Dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdien itu sudah terbukti dan luar biasa membuktikan gitu. Nah dalam kebukaan seperti itu Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya.
Jadi ada Dr. Fahru Razi gitu yang memang pro Ba'alawi ya di ininya. Dan bahkan setahun lalu kan saya ngirim surat agar ketum PBNU itu memecat semua Habib yang ada di struktural PBNU. Tapi ternyata yang terjadi kan malah justru Kiai Imad yang dipecat. Iya, iya, iya. Jadi ya kita di satu sisi memahami bagaimana cara berpikirnya Gus Yahya. Tapi di satu sisi menurut saya, ini mudah-mudahan Gus Yahya mendengar, tidak cukup cara-cara menangani seperti ini itu enggak cukup gitu. Ini cara menangani masalah biasa untuk urusan yang luar biasa. Itu urusan apa nasab Habib Alwi ini kan urusan yang luar biasa, urusan yang tidak teragendakan, urusan yang dalam tanda petik itu diilhamkan atau quote and quote itu diwahyukan Tuhan untuk diselesaikan. Ya sama dulu dengan ketika Gus Dur itu harus menghadapi operasi apa itu ninja itu. Jadi juga langkah-langkahnya harusnya itu ekstra gitu. Langkah-langkahnya cara berpikirnya itu harus di luar pakem. Nah ini kelihatannya Gus Yahya improve-nya menurut saya secara intelektual itu masih pakem aja gitu. Ya, ya. Dan ini Atau tersandera itu tadi, Gus. Atau ada tersandra atau ada transaksi, tanda kutip transaksi sosial tertentu. Gimana menurut Gus Pak? Ya jelas itu semua pemimpin di Indonesia, semua elit organisasi di Indonesia itu apa itu kita menyadari semua pasti tersandra. Persoalannya apakah Gus Dur tidak tersandra? Ya Gus Dur tersandra juga. Tapi kan Gus Dur itu bisa berkelit, bisa begitu kreatif gitu. Dan memang akibatnya Gus Dur itu dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Tetapi kepresidenan Gus Dur dengan dijatuhkan itu menjadi melegenda, menjadi sangat amanah di hadapan manusia dan di hadapan malaikat dan itu. Nah ini Gus Yahya kayaknya harus kita dorong untuk melakukan langkah-langkah nekat seperti itu. Itulah apalagi menghadapi, mohon maaf ya, mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Dr. Saleh Basari itu, Rais Ngam kita kali ini itu memang lain daripada yang lain gitu loh. Ya dalam banyak hal itu menurut saya itu kok apa ya kedodoran untuk menduduki posisi Rais Ngam gitu. Bandingkan dengan Rais Ngam sebelum-sebelumnya dalam sejarah NU setahu saya nggak pernah ada Rais Ngam kok dibantah Nadine kultural apa itu dibantah oleh kiai-kiai kampung gitu. Kalau alasannya dulu tidak ada medsos, ya dulu itu kiai-kiai biasa saling berkirim surat. Nggak pernah ada Rais Ngam PBNU kok dipertanyakan seperti sekarang ini. Karena Rais Ngam PBNU itu kalau di agama Katolik kayak semacam pausnya gitu. Sri paus di Nahdlatul Ulama. Dan Sri pausnya kalau kentut batal ya gimana? Mubarakah. Jadi ini ya, dan celakanya lagi dalam keadaan seperti ini itu teman-teman yang dalam tanda petik itu secara kultural itu hidup bernafas di dalam dunia Nahdlatul Ulama